Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Osama, kelas 6H NPM 1921141097. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Formulasi sabun padat transparan dari minyak nilam dengan variasi konsentrasi sukrosa. Bab 1, latar belakang pendahuluan. Nilam merupakan salah satu jenis tanaman penghasil minyak atsiri utama di Indonesia yang mempunyai komoditas ekspor andalan dan mempunyai prospek yang baik karena dibutuhkan secara terus-menerus oleh industri sediaan farmasi dan kosmetik lainnya. Nilam di pasar perdagangan nasional diperdagangkan dalam bentuk minyak yang dikenal dengan nama patchouli oil. Minyak nilam sekitar 90% produksi dunia berasal dari Indonesia dan 70%-nya berasal dari Aceh, yang diperoleh dari hasil penyulingan daun, batang, dan cabang tanaman nilam. Senyawa utama yang terkandung dalam minyak nilam Aceh mempunyai presentasi terbesar antara patchouli alkohol 32,60%, guain 23,7%, dan alpha guain 15,91%, seychellence 6,59%, dan alpha patchoulane 5,47%. Kandungan minyak yang terbesar berada pada daun 5-6%, sedangkan kandungan minyak pada batang, cabang, atau ranting sebesar 0,4-0,5%. Patchouli alkohol merupakan salah satu komponen minyak nilam yang terpenting dan menjadi bahan baku utama dari industri berbasis patchouli oil yang memiliki kemampuan sebagai antibakteri. Minyak nilam menunjukkan aktivitas antimikroba terhadap Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans, dan Aspergillus niger. Berdasarkan penelitian Zakwan 2012, minyak nilam dengan konsentrasi 20% menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dengan diameter zona hambat sebesar 16,60 mm, termasuk dalam kriteria aktivitas daya hambat kuat. Penelitian yang dilakukan oleh Widya Stuti dan Faisal, minyak nilam dengan konsentrasi 5-35% menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus yang merupakan bakteri yang sering ditemukan di kulit. Pada penelitian ini, minyak nilam dengan konsentrasi 20% menunjukkan peningkatan diameter zona hambat sebesar 11,484 mm, termasuk dalam kriteria aktivitas daya hambat kuat. Minyak nilam dalam industri farmasi telah banyak digunakan untuk sediaan topikal, parfum, kosmetik, deodoran, lotion, dan juga sabun. Kulit memiliki fungsi sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan luar. Kulit merupakan pertahanan utama terhadap bakteri. Apabila kulit tidak lagi utuh, maka menjadi sangat rentan terhadap infeksi. Selain dibuat sebagai sediaan gel, minyak nilam juga dijadikan sebagai sabun yang dipakai untuk kesehatan kulit. Menurut Standar Nasional Indonesia atau SNI tahun 1994, sabun merupakan senyawa natrium dengan asam lemak yang digunakan sebagai pembersih tubuh, berbentuk padat, berbusa dengan atau penambahan lain, serta tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Penelitian ini bertujuan untuk membuat formulasi sabun padat transparan dari minyak nilam yang nantinya dapat digunakan sebagai alternatif untuk perawatan kulit selain sabun mandi, cold made, atau opaque yang memenuhi persyaratan SNI. Sabun padat transparan mengandung sukrosa di mana kandungan sukrosa berbanding lurus dengan tingkat transparansi sabun sehingga membuat sabun transparan tanpa menarik. Hal ini sesuai dengan teori yang ada di mana larutan gula mampu membentuk struktur kristal dalam sabun sehingga cahaya yang terlewatkan menjadi lebih banyak. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk memformulasikan sediaan sabun padat transparan dari bahan baku minyak nilam dengan memvariasikan konsentrasi sukrosa sebagai transparan agen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah minyak nilam atau patchouli oil dapat diformulasikan ke dalam sediaan sabun padat transparan, berapa konsentrasi sukrosa yang dapat memberikan hasil transparan yang terbaik terhadap sabun padat transparan dari minyak nilam. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah minyak nilam atau patchouli oil dapat diformulasikan ke dalam sediaan sabun padat transparan. Yang kedua, untuk mengetahui konsentrasi sukrosa yang dapat memberikan hasil transparansi terbaik terhadap sabun padat transparan dari minyak nilam. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk mengembangkan produk sabun padat transparan dari bahan alam khususnya minyak nilam
yang alami dan aman digunakan. Bab 2. Nah, ini taksonomi dari tanaman nilam. Kingdomnya Plantae, divisinya Sprematophyta, kelasnya Angiospermae, ordonya Labiatales, familinya Labiatae, genusnya Pogostemon, spesiesnya Pogostemon cablinben. Tanaman nilam memiliki sistem perakaran serabut. Daunnya berwarna hijau, halus, dan agak membulat lonjong. Bagian bawah daun dan ranting berbulu halus. Batang berkayu dengan diameter 10-20 mm. Relatif hampir membentuk segi empat, serta sebagian besar daun yang melekat pada ranting hampir selalu berpasangan satu sama lain. Nah, ini adalah contoh dari tanaman daun nilam. Tanaman nilam pada awalnya diyakini berasal dari negara Filipina. Tanaman nilam cocok tumbuh di daerah beriklim tropis seperti Indonesia. Terdapat 3 jenis nilam yang tumbuh di Indonesia, yaitu nilam Jawa, nilam Aceh, dan nilam sabun. Ketiga jenis nilam tersebut, yang paling banyak dikembangkan dan memiliki nilai jual paling tinggi adalah nilam Aceh, karena kandungan minyaknya tinggi, yakni bisa mencapai lebih dari 3%. Menurut Syafruddin, produksi minyak nilam yang dihasilkan memiliki perbedaan. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan adalah kondisi iklim, karakter lahan, seperti ketinggian tempat, kemiringan lereng, dan lain-lain. Sementara itu, menurut Nikafar, perbedaan komposisi dan jumlah komponen penyusun minyak dapat disebabkan karena subspesies tanaman dan karakter yang berbeda. Nah, di sini ada kandungan senyawa yang tergandung dalam nilam terdiri dari 2 golongan, yaitu golongan hidrokarbon yang berupa senyawa sesquiterpen berjumlah sekitar 40-45% dan golongan hidrokarbon beroksigen yang berjumlah sekitar 52-57% dari berat minyak. Selanjutnya ada patchouli alkohol. Patchouli alkohol merupakan komponen golongan hidrokarbon yang dapat menentukan bau minyak nilam dan merupakan komponen yang terbesar di dalam minyak nilam, yaitu mencapai 50-60%. Oleh karena itu, patchouli alkohol merupakan indikator penentuan kualitas dari tanaman nilam yang merupakan senyawa sesquiterpen alkohol tersier trisiklik yang mempunyai gugus hidroksil, yaitu gugus OH dan 4 gugus metil. Selanjutnya ada manfaat nilam. Bentuk akhir yang sering dimanfaatkan dari tanaman nilam adalah minyak sirih nilam atau patchouli oil, hasil penyulingan daun, batang, dan cabang tanaman nilam. Selanjutnya ada aktivitas farmakologi nilam. Minyak nilam menunjukkan berbagai aktivitas farmakologi seperti sifat antiemetik, aktivitas antiinflamasi, antibakteri, antifungi, dan aktivitas antagonis. Lalu ada kulit. Kulit merupakan organ keluar yang terbesar dari tubuh, di mana kulit membentuk 15% dari berat keseluruhan. Beratnya kurang lebih 4,5 kg. Fungsi kulit adalah melindungi tubuh dari rangsangan luar seperti mikroorganisme, sebagai pengatur suhu tubuh, sebagai salah satu organ ekskresi, dan sebagai organ metabolisme dalam pembentukan vitamin D. Sabun. Sabun merupakan pembersih kulit yang dibuat dengan reaksi kimia antara basa natrium dan kalium dengan asam lemak yang digunakan sebagai pembersih tubuh berbentuk padat, lunak, atau cair yang berbusa. Sabun mandi pada umumnya dikenal dalam 2 wujud, yaitu berbentuk cair dan padat. Perbedaan utama dari kedua wujud sabun mandi ini adalah alkali yang digunakan dalam reaksi pembuatan sabun. Sabun mandi cair merupakan kalium hidroksida atau KOH, sedangkan sabun mandi padat menggunakan natrium hidroksida atau NaOH sebagai alkali. Sabun mandi padat terdiri dari cold mud, opaque, dan sabun transparan. Sabun mandi cold mud mempunyai kemampuan berbusa dengan baik di dalam air yang mengandung garam atau air sada. Sabun opaque adalah jenis sabun mandi biasa berbentuk batang dan tidak transparan. Sabun transparan atau disebut juga sabun gliserin mempunyai penampakan yang lebih menarik karena transparasinya. Proses pembuatan sabun transparan telah dikenal sejak lama. Produk sabun transparan tertua yang cukup dikenal adalah First Transparent Soap. Sabun transparan dapat dihasilkan dengan jumlah cara yang berbeda. Salah satu metode tertua adalah dengan cara melarutkan sabun dalam alkohol dengan pemanasan lembut untuk membentuk larutan jernih, yang kemudian diberi pewarna dan pewangi. Warna sabun tergantung pada pemilihan bahan awal dan tidak baik digunakan bahan yang berkualitas baik. Kemungkinan sabun yang dihasilkan akan berwarna sangat kuning.
Metode pembuatan sabun transparan melibatkan pelayan fase lemak dan persiapan air untuk melarutkan sukrosa, gliserin, dan pengawet. Kedua fase ini bereaksi dengan larutan beralkohol dan kaustik soda di bawah pemanasan terkontrol. Setelah reaksi selesai, sabun ini kemudian siap untuk diberi warna dan wewangian. Setelah pewarna dan wewangi, sabun akhir dituangkan ke dalam cetakan atau gelas terpisah dan dibiarkan mengeras sebelum dikemas. Nah, selanjutnya ada standar mutu sabun mandi padat. Selanjutnya ada standar mutu sabun mandi padat. Sabun padat adalah sediaan pembersih yang dibuat dari basa NaOH dan minyak nabati atau minyak hewani. Sabun padat memiliki kriteria tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan yang diterapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yaitu kriteria Standar Nasional Indonesia tahun 2016 mengenai sabun padat. Nah, di sini ada formulasi sabun padat transparan dari minyak nilam, yaitu ada minyak kelapa, asam stearat, NaOH, NaCl, gliserin, sukrosa, cocodieetanolamida, dan etanol. Bab 3 ada alat dan bahan. Alat-alatnya. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain alat-alat gelas, masker, sarung tangan, hot plate, wadah, gelas, beker, gelas ukur, bata pengaduk cetakan sabun, timbangan analit, termometer, pH meter, oven, tabung reaksi, cawan porselin, cawan petri, spatula, dan alat pendukung lain. Nah, ada bahan-bahannya. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain minyak nilam dari Desa Lubuk Layu, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, minyak kelapa, asam stearat, NaOH, gliserin, etanol, sukrosa, cocodieetanolamida, NaCl, kertas perkamen, dan aquades. Selanjutnya ada karakteristik minyak nilam. Pengujian organoleptis. Pengujian organoleptis dilakukan untuk menentukan karakteristik fisik dari minyak nilam yang digunakan dengan mengamati warna dan bau khas dari minyak nilam secara visual atas standar SNI. Nah, selanjutnya ada uji indeks bias. Alirkan air pada alat refraktometer agar alat ini berada pada suhu pembacaan yang akan digunakan, di mana suhunya tidak boleh berbeda. Tidak boleh lebih dari tidak kurang dari 20 derajat Celcius dari suhu referensi, yaitu 200 Celcius, dan harus dipertahankan dengan toleransi kurang lebih 0,20 Celcius. Kemudian minyak nilam diteteskan ke alat refraktometer yang telah dibersihkan dengan menggunakan alkohol, di mana suhunya harus sama dengan suhu di mana pengukuran dilakukan. Selanjutnya ada uji bobot jenis. Piknometer kosong ditimbang, dimasukkan dalam aquades, piknometernya dengan suhu 250 derajat Celcius. Kemudian ditimbang kembali, diambil massa 1, lalu piknometer dibersihkan dengan menggunakan alkohol dan dikeringkan. Minyak nilam kemudian dimasukkan ke dalam piknometer dengan suhu 250 derajat Celcius, lalu ditimbang massa 2 dan dihitung bobot jenis minyak nilam Aceh Selatan. Nah, selanjutnya ada uji bilangan asam. Sampel minyak nilam dilarutkan dalam etanol dan ditambahkan larutan phenolphthalein sebagai indikator, kemudian ditritasi dengan larutan menggunakan larutan kalium hidroksida 0,1 N. Lalu diamati perubahan warna yang terjadi. Warna merah muda yang pertama kali timbul dan tidak hilang menunjukkan titik akhir titrasi. Kemudian dihitung bilangan asam dari minyak nilam Aceh Selatan. Cara pembuatan sabun padat transparan. Setiap bahan yang tercantum dalam sediaan formula ditimbang terlebih dahulu. Pembuatan sabun padat transparan diawali dengan meleburkan asam stearat pada suhu 700 derajat Celcius, kemudian ditambahkan minyak kelapa, minyak nilam, dan NaOH, lalu diaduk 2-4 menit hingga terbentuk sabun. Kemudian ditambahkan etanol hingga terbentuk larutan bening. Selanjutnya ditambahkan larutan sukrosa dan diikuti dengan penambahan bahan-bahan lain yaitu gliserin, NaCl, dan cocodea. Massa adonan kemudian diaduk dengan kecepatan konstan pada suhu 700 derajat Celcius sampai semua bahan tercampur dengan sempurna dan terlihat transparan. Kemudian sediaan 15 sabun padat transparan dimasukkan ke dalam cetakan dan dilakukan evaluasi. Nah, di sini ada evaluasi sabun padat transparan, ada organoleptis, uji transparan sabun, lalu dilakukan uji pH, uji kadar air, uji iritasi, dan uji hedonik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.